dan kita siap memberi dari tangan kita yang tulus, dari hati kita yang rela. Berilah yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Bacaan pertama melukiskan kepada kita semua tentang semangat pemberian yang keluar dari hati yang dalam, hati yang tulus dari Habel dibandingkan dengan saudaranya Kain. Habel mempersembahkan kambing domba yang terbaik. Allah melihat bahwa Habel adalah orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik dari usahanya, dari hasil tangannya, dari hatinya. Allah berkenan dan menerima persembahan Habel itu dibandingkan dengan persembahan Kain saudaranya yang memberikan seadanya. Dan di dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam Tuhan, tanda yang nyata ada di antara kita. Tanda yang hidup di dalam diri Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Yesus sudah tahu niat dari bagaimana mereka meminta tanda kepada Yesus. Mereka tidak tulus. Mereka hanya ingin mencobai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk tidak mencobai Tuhan dengan sikap hidup kita yang tidak pantas, terutama dalam hal memberi. Maka jika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahan itu hendaknya diberikan secara tulus dan hendaklah tidak saling bersaing satu sama lain. Mari kita perhatikan bahwa setiap hari Tuhan memberi tanda kepada kita melalui berlimpah kasih karunia yang kita terima. Setiap hari, setiap pagi, ketika mata kita terbuka, kita sudah disambut oleh kasih karunia Tuhan. Kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Mujizat hari baru. Mujizat kehidupan baru. Maka kalau kita menajamkan mata kita untuk melihat begitu banyak rahmat Tuhan ini, kita tidak mungkin menjadi orang yang pesimis. Kita menjadi orang yang sangat optimis dalam hidup, yang penuh pengharapan bahwa Tuhan itu merangkai hidup kita di dalam berkat-berkat Tuhan sendiri. Maka kalau kita melihat dengan kacamata yang negatif hidup kita, yang terjadi adalah kita gampang mengeluh. Kita gampang membanding-bandingkan diri kita, hidup kita dengan orang lain. Sekali lagi,
Kalau kita melihat dengan mata iman, di sana kita akan menemukan bahwa ternyata setiap hari Tuhan merangkai hidup kita di atas sekian banyak berkat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau orang sudah selesai dengan dirinya, maka biasanya dia memberi dari hatinya. Dia memberi dari ketulusan hati yang dalam. Dia tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kalau orang masih berkutat dengan dirinya sendiri, orang masih belum melihat hidup ini dengan kacamata iman yang benar, maka yang muncul adalah orang gampang iri hati, memiliki ego sektoral yang kuat sekali, ada persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jadilah orang-orang yang melihat hidup ini, hidup dirinya sebagai orang-orang yang diberkati, dan kita siap memberi dari tangan kita yang tulus, dari hati kita yang rela. Berilah yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Kalau Tuhan sudah memberi kepada kita, saatnya kita juga beri yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.